Aku tuh lagi ngomong sama kamu, lagi dialog, lagi diskusi, bukan lagi pidato. Masih. Kalau masih kenapa minta pisah? Bapak yang mau. Yang ngejalanin rumah tangga kan kita. Kamu udah bikin malu bapak. Bikin malu keluarga. Menantunya copet, masuk penjara. Kasihan ya Bos Saib sama Nana. Iya, Waktu aku kecil, cita-cita aku. Sekarang dirawat. Iya, Berapa lama? nggak tahu. Tergantung kondisinya. Kalau lama, pasti biayanya mahal. Ya iyalah. Ya udah, daripada kebanyakan ngobrol, kita langsung aja berangkat nyopet. Biar dapat uang banyak buat biaya perawatan bapak kamu. Justru aku nggak bisa ikut nyopet dulu. Kenapa? Aku lagi banyak pikiran. Nanti nyopetnya nggak fokus. Uben. Pantesan. Kalau saya lewat di tempat biasa, kamu nggak ada. Saya sama Junaidi udah lama jualan di sini. Ada 2 bulan. Lebih. Kenapa pindah? Dulu kan gabung sama KP. Cilok sama bajigur di KP itu unik. Tapi unik itu bukan berarti jadi banyak yang mau beli. Akhirnya saya sama Junaidi balik lagi jualan di jalanan. Lebih rame? Lumayan. Halo, Halo, ini Dewi. Kirain nomor HP aku udah kamu hapus. Apa kabar? Aku juga baik. Kayaknya kita udah lama ya nggak ketemu. Ketemuan yuk. Nanti aku pulang kantor. Di tempat dulu biasa kita ketemu. oke, nanti saya kasih tahu. Dah, Kenapa kamu barusan ngomongnya sambil ngelihat ke saya? barusan Dewi yang nelpon, ngajak ketemu. Ketemu sama saya? Bukan, kita. Orang yang nggak tahu mah pasti nyangkanya nodong itu gampang, Iya, padahal susah. iya. Bukan susah nodongnya, tapi susah dapat korban yang pas. Korban yang waktu kita todong bawa uang banyak, terus lagi ada keperluan. Bapaknya dirawat di rumah sakit karena stroke, bikin kita jadi kasihan, terus nggak jadi nodong. Iya. Kamu jawabnya iya aja. Masa saya harus jawab enggak? Kita sampai jam segini belum punya uang, belum makan. Kita usaha lagi yuk. Ayo. Bah. Bangun dulu. Apa? Mau gorengan? Saya mau tidur. Ini enak. Jangan ganggu saya. Saya bukan ganggu. Saya nawarin bala-bala. Ini gorengannya tinggal 1. Emangnya kenapa? Beneran abang gak mau? Kamu ganggu aja. Kalau nggak mau, bilang aja nggak mau. Nuhun. Deca,
Mau kerja, Cek? Enggak, ada urusan lain. Kribo, kenapa kamu berubah? Bos Saeb sudah lama pisah sama istrinya. Nggak tahu. Gara-gara apa pisahnya? Nggak tahu. Hubungan sama mantan istrinya gimana? Ya nggak ada hubungan, kan udah pisah. Maksud saya baik-baik aja atau gimana? Siapa? Kenapa nggak bilang punten atau assalamualaikum? Kalau saya bilang punten atau assalamualaikum, nanti kamu dengar suara saya. Kalau dengar suara saya, nanti kamu kabur lewat pintu belakang. Masih ada komunikasi nggak? Setahu saya masih. Anak-anaknya kan ikut mantan istrinya. Terus Bos Saeb masih punya tanggungan ke anak-anaknya. Masih harus ngasih nafkah sama biaya sekolah. Masuk. Gak enak ngomong di luar. Anaknya berapa? Kalau nggak salah 2. Umur berapa? Adek, dia punya uang nggak? Kakak enggak. Kita kan sama. Kalau kakak nggak punya, adek juga enggak. Gimana kabar anak-anak? Baik, tapi kurang jajan. Kalau cuma masalah kurang jajan, nggak terlalu masalah. Tapi gimana kalau sampai putus sekolah? Jangan dong. Kalau jangan, mana biaya buat sekolahnya? Ongkosnya? Pernah dengar Bos Saeb mau rujuk sama istrinya? Rujuk. Iya. Waktu saya mau dinikah sama kamu, itu keputusan yang salah. Terus kita mau rujuk. Masa saya harus 2 kali ngambil keputusan yang salah? Bos Saeb udah pisah sama istrinya. Sekarang Nana mau nyusul, mau pisah sama istrinya. Bukan anak yang mau, tapi istrinya. Tapi judulnya sama, pisah. Kamu masih punya perasaan sama aku? Perasaan sayang? Perasaan cinta? Jawab atuh. Aku tuh lagi ngomong sama kamu. Lagi dialog, lagi diskusi, bukan lagi pidato. Masih. Kalau masih, kenapa minta pisah? Bapak yang mau. Yang ngejalanin rumah tangga kan kita. Kamu udah bikin malu bapak, bikin malu keluarga. Menantunya copet, masuk penjara. Kasihan ya Bos Saeb sama Nana. Iya. Waktu aku kecil, cita-cita aku sama seperti yang lain. Mau jadi tentara, dokter, insinyur, bukan jadi copet. Terus, kenapa malah jadi copet? Kamu kan tahu sendiri, aku tes masuk tentara, gagal. Mau jadi dokter atau insinyur, mana bisa, kuliah aja enggak. Itu bukan alasan buat jadi copet. Kamu juga kan tahu sendiri, aku lagi enak-enak kerja di pabrik, pabriknya tutup. Terus nyoba usaha, bukannya sukses, malah bangkrut. Tapi kan gak harus jadi copet. Waktu itu aku gak punya pilihan lain, kepepet. Aku tahu aku salah. Aku minta kamu ngasih aku kesempatan buat memperbaikinya. Kembali dari awal. Tadi kamu bilang, kamu masih punya perasaan sayang ke aku. Punya perasaan cinta ke aku. Kamu gak perlu ikutin kemauan bapak kamu. Aku bingung. Bingung? Kan aku udah tunjukin jalannya. Aku masih punya perasaan sayang ke kamu. Aku masih punya perasaan cinta ke kamu. Tapi aku juga gak mau ngelawan sama orang tua. Menurut kamu dia punya uang banyak nggak? Menurut aku sih yes. Mudah-mudahan yang ini nggak gagal. Ayo. Jangan coba-coba teriak, apalagi ngelawan. Keluarin dompet kamu, kasihin ke saya. Kalau ada HP sekalian. Kamu tukang todong? Iya. Dia tukang todong. Saya temennya. Mending kamu todong yang lain aja. Memangnya kenapa? Karena saya nggak bakal ngasih dompet sama HP saya. Kalau saya paksa, Saya lawan. berani gitu? Beranilah.
Coba. Selamat siang, Bos. Selamat siang. Berbaris. Siap. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Berhitung, mulai. Oh, 2. Cuma berdua. Iya, Bos. Jun, Wi, mana Ubed? nggak bisa ikut. Kenapa? Ada urusan katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubed ke rumah Diza. Iya. Academy of Bandung Copet. Kenapa pakai bahasa Inggris? Biar keren. Kenapa copetnya bahasa Indonesia? Karena saya nggak tahu copet itu bahasa Inggrisnya apa. Kenapa nggak nanya? Saya ini cukup cerdas supaya nggak kelihatan bodoh. Kenapa nggak lihat kamus? Saya nggak punya kamus. Kenapa nggak minjem? Malu dong. Tapi ini bahasa Inggrisnya kacau. Nggak apa-apa. Kan saya juga kacau. Kenapa kamu lari? Kenapa nggak ngebela saya? lawannya perempuan, Memangnya kenapa? serba salah, Serba salah kenapa? menang salah, kalah malu. Alasan. Bantu saya mencari mahasiswa-mahasiswa baru. Kalian akan saya angkat menjadi asisten dosen yang apabila disingkat maka akan menjadi asdos. Kamu asdos bidang pendidikan. Kamu asdos bidang kegiatan. Kita didik mereka secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk bisa ikut serta meramaikan kasanah percopetan di kota ini.